Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga selalu dalam keadaan sehat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konflik, kekerasan, dan upaya penyelesaian. Ibu yakin kalian sudah paham apa itu yang disebut dengan konflik. Ya, ada yang bilang konflik itu bertengkar, berkelahi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat pengertian dari konflik. Konflik itu berasal dari kata konfiger ya. Konfiger artinya saling memukul. Konflik itu adalah bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Adapun konflik itu bisa terjadi karena beberapa sebab ya, dan kita tahu kalau yang namanya konflik itu dalam kehidupan masyarakat itu selalu ada ya. Dari sini yang bisa menyebabkan terjadinya konflik itu yang pertama adalah perbedaan kebudayaan ya. Kita tahu kalau yang namanya di tiap daerah, di tiap wilayah itu kebudayaan itu tidak sama ya, dan kadang antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain itu bisa bertentangan ya, itu bisa menyebabkan terjadinya konflik. Perbedaan individu juga sama. Setiap orang itu berbeda-beda dalam pemikirannya, sikapnya, keyakinannya. Oleh karena itu, perbedaan individu bisa menyebabkan terjadinya konflik. Begitu juga perbedaan ideologi. Ideologi itu artinya keyakinan atau pemahaman ya. Atau seperti misalnya perbedaan agama misalnya. Ideologi itu yang paling nyata adalah pada perbedaan agama. Misalnya ada yang sedikit menyinggung atau menghina suatu agama, tentu akan umat dari agama yang dihina itu tentu akan marah dan bisa menyebabkan terjadinya konflik. Perbedaan kepentingan ya, di tiap organisasi atau tiap kelompok sosial itu kepentingan orang itu berbeda-beda, dan kadang-kadang antar satu orang dan orang lain itu kepentingannya bisa bertentangan. Seperti misalnya penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP. Nah, itu kan antara pedagang kaki lima dan Satpol PP punya kepentingan yang berbeda ya. Yang satu kepentingannya adalah untuk mencari nafkah dan yang lain melaksanakan tugas. Kemudian perubahan sosial yang terlalu cepat juga bisa menyebabkan terjadinya konflik, karena pada perubahan sosial yang cepat ada pihak-pihak yang merasa tidak siap. Perbedaan individu sudah tadi, dan perubahan nilai-nilai sosial juga sama gitu. Bentuk-bentuk konflik menurut para ahli, menurut Louis Koser ada dua macam, konflik realistis dan non-realistis. Kalau konflik realistis itu ya dari katanya juga kita bisa lihat real itu nyata. Jadi yang orang lain juga bisa tahu kalau misalnya ada pihak-pihak yang berkonflik itu memang sedang berkonflik. Kalau non realistis tidak nyata, seperti tidak terjadi konflik padahal ada konflik. Menurut Dahrendorf ada konflik antar peranan sosial, konflik antar peranan keluarga atau profesi, konflik antar kelompok sosial, konflik antar kelompok terorganisasi dan tidak terorganisasi, dan juga ada konflik di antara satuan nasional. Kalau konflik antar peranan sosial itu bisa terjadi pada diri individu ya, di dalam misalnya seorang hakim
mengadili anaknya yang melakukan tindak kriminal misalnya seperti. Jadi dia selain berperan sebagai ayah juga sebagai seorang penegak hukum seperti itu. Yang lainnya Ibu yakin kalian sudah paham. Kemudian menurut Suryono Sukanto, konflik itu dibagi menjadi yang pertama konflik antar pribadi, konflik individu, ya sama dengan konflik antar peranan sosial ya. Konflik yang terjadi pada diri sendiri seorang individu. Konflik yang bersifat internasional berarti antara negara-negara yang ada di dunia. Kemudian konflik antar kelas sosial. Kelas sosial di sini adalah kelas di dalam masyarakat itu kan ada kelas sosial rendah, menengah dan atas ya. Tinggi, menengah dan bawah, bawah, menengah dan atas dan tinggi. Misalnya ini konflik antara buruh dengan pemilik perusahaan ya, kelasnya kan berbeda, kelas buruh dengan kelas pemilik perusahaan, itu yang disebut dengan konflik antar kelas. Kalau konflik politik, konflik yang sifatnya berbau politik ya, seperti misalnya antar partai politik dan lain-lain. Kalau konflik antar ras, masih ingat ras itu apa? Ya, ras itu adalah perbedaan masyarakat berdasarkan ciri fisik ya. Misalnya warna kulit, warna rambut, dan lain-lain. Nah, misalnya ada yang menghindar tentang ras tertentu seperti yang sekarang terjadi, kalian mungkin dilihat di berita ya. Misalnya ras kulit hitam dihina, disamakan dengan binatang gitu ya. Itu bisa menyebabkan terjadinya konflik. Kalau dipandang dari sudut psikologi sosial, konflik itu dibagi menjadi yang pertama konflik dengan orang tua sendiri. Nah, kamu dengan orang tua misalnya perbedaan pendapat. Kemudian dengan anak sendiri ya kebalikannya, konflik dengan keluarga lain yang bukan orang tua, misalnya dengan paman, bibi dan lain-lain. Konflik dengan orang lain, konflik antara suami dan istri, konflik di sekolah, konflik dalam pemilihan pekerjaan, konflik agama, dan konflik pribadi. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk konflik ya. Di sini ada bagannya. Berdasarkan cara pengelolaannya itu ada interindividu dan antar individu dan antar kelompok. Kemudian berdasarkan sifatnya konstruktif destruktif. Nah, ini bentuk-bentuk konflik berdasarkan cara pengelolaan atau orang yang terlibat. Interindividu berarti yang terjadi dalam diri individu. Ini konfliknya sendiri ya. Mungkin merasakan dilema. Misalnya kamu setelah sekolah dari sini ingin memilih ada dua pilihan, misalnya ingin jadi perawat atau ingin jadi guru misalnya seperti itu. Kemudian berdasarkan cara pengolahannya ada antar individu, berarti antara kamu dengan individu lain, misalnya dengan adikmu atau dengan temanmu. Kalau antar kelompok berarti antara satu kelompok dengan kelompok lain. Misalnya terjadinya tawuran atau misalnya di dalam kelas kalian itu ada geng-gengan gitu ya. Berdasarkan sifatnya konstruktif dan destruktif. Kalau konstruktif berarti konflik yang akibatnya menimbulkan kebaikan ya.
Kalau destruktif tentu saja merusak. Posisi pelakunya vertikal dan horizontal. Kalau konflik vertikal itu antara kelas atas dan bawah gitu ya, ada perbedaan kelas. Kalau konflik horizontal pelakunya itu sejajar kelasnya. Misalnya kamu dengan teman gitu. Kalau yang vertikal ya misalnya bawahan dengan atasan, guru dengan pemilik perusahaan, itu termasuk dalam konflik vertikal. Kalau dari bidang aktivitasnya, bidang sosial budaya, ekonomi, ideologi atau keyakinan ya, politik dan juga hankam. Dan berdasarkan publikasinya ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kalau konflik yang terbuka itu diketahui oleh semua orang yang tidak terlibat konflik. Kalau yang tertutup berarti yang mengetahui, yang merasakan konfliknya itu hanya yang pihak yang berkonfliknya saja, orang lain tidak tahu. Konflik bisa berdampak positif juga bisa berdampak negatif ya. Kalau dampak positif dari konflik yang pertama adalah memperjelas aspek-aspek kehidupan. Kemudian adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai serta hubungan sosial dalam kelompok. Yang ketiga, jalan mengurangi ketegangan antar individu atau kelompok. Yang keempat, jalan untuk mengurangi atau menekan pertentangan yang terjadi dalam masyarakat, memunculkan kompromi baru dan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Kalau dampak negatifnya, kebanyakan dampak dari konflik itu tentu saja negatif ya. Yang pertama, meningkatkan solidaritas anggota kelompok, in group solidarity. Jadi dalam kelompok itu solidaritasnya semakin kuat, tetapi dengan pihak lain itu menjadi semakin kuat perbedaannya tentu saja ya. Kemudian retaknya persatuan kelompok, perubahan kepribadian individu, karena konflik menyebabkan pribadi tertentu merasa tertekan sehingga mentalnya tersiksa. Kadang ada ya orang yang baik-baik, yang sifatnya itu selalu baik, ketika terlibat konflik menjadi lebih kejam seperti itu ya, akibat dari konflik itu. Terus hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Akomodasi itu adalah penguatan kelompok ya, dominasi bahkan takluknya salah satu pihak. Manfaat konflik, yang pertama, konflik itu dapat meningkatkan solidaritas kelompok. Kalau orang dalam satu kelompok itu merasa punya musuh yang sama, tentu akan meningkatkan solidaritas kelompok. Kemudian konflik juga berfungsi sebagai alat perubahan sosial, karena akibat dari konflik itu bisa menimbulkan terjadinya perubahan sosial. Nah, sekarang kalau konflik sudah semakin parah, akan terjadi apa itu yang disebut dengan kekerasan ya. Kekerasan itu adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Ya, cedera, mati, kerusakan fisik. Jadi konflik yang sudah sangat parah itu menimbulkan tindakan yang tentu saja kekerasan ini dilakukan oleh pihak yang berkonflik yang kedudukannya lebih kuat daripada pihak yang lainnya. Perbedaan antara konflik dan kekerasan. Kalau konflik itu ya, dalam konflik itu ada pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jadi dua-duanya melakukan pelanggaran HAM.
kedua pihaknya. Tapi kalau di dalam kekerasan itu pelanggaran HAM-nya itu dilakukan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Kemudian dalam konflik itu terjadi melalui proses yang relatif panjang, tetapi kalau kekerasan itu terjadinya relatif lebih pendek, lebih sebentar ya. Kemudian di dalam konflik ada korban harta benda dan nyawa, dan korbannya itu kedua belah pihak. Tetapi kalau di dalam kekerasan korban kerusakan harta benda maupun jiwa raga gitu, itu dialami oleh pihak yang lemah. Kemudian perdamaian berdasarkan pada hasil kesepakatan, itu kalau konflik. Jadi ada kesepakatan untuk berdamai dalam penyelesaian konflik. Tapi kalau di dalam kekerasan itu penyelesaiannya itu dilakukan secara adjudication atau melalui pengadilan, karena di sini ada unsur-unsur tindakan melanggar hukum. Selanjutnya, kalau konflik proses terjadinya diketahui oleh kedua belah pihak. Kalau di dalam kekerasan kadang-kadang salah satu pihak itu tidak mengetahui kalau dirinya itu mengalami kekerasan. Di sini kekerasan yang seperti misalnya ada misalnya tindak kriminal seperti tabungan yang diambil secara diam-diam secara online gitu ya. Kemudian dilakukan dengan langkah-langkah nyata untuk mencapai tujuan. Kalau di dalam kekerasan itu dilakukan dengan penuh prasangka sehingga merugikan pihak lain. Kalau persamaannya sendiri, persamaan antara konflik dan kekerasan, kedua-duanya adalah proses sosial yang disosiatif ya, yang memecah belah persatuan. Itu disosiatif lawannya asosiatif. Kalau sosiatif itu mempersatukan, kalau disosiatif memecah belah. Kemudian ada unsur pelanggaran hak asasi manusia ya, antara konflik dan kekerasan sama-sama terdapat unsur pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dan persamaan yang terakhir adalah persamaan yang lain adalah kedua-duanya membawa korban kerusakan harta benda, cacat fisik atau korban. Beberapa teori tentang kekerasan. Yang pertama, teori faktor individual, bahwa kekerasan itu berawal dari perilaku individu yang menimbulkan keributan, kemudian menyebar kepada seluruh kelompok, dan akhirnya terjadi tindakan kekerasan. Kalau yang kedua, teori faktor kelompok. Jadi individu membuat kelompok dengan mengedepankan identitas kelompoknya ketika berinteraksi dengan kelompok lain. Kemudian teori dinamika kelompok. Dinamika itu artinya perubahan ya. Dinamika itu perubahan kelompok. Jadi di sini konflik terjadi karena ada perubahan kelompok. Kalau kekerasan timbul karena adanya deprivasi relatif. Deprivasi relatif itu kehilangan rasa memiliki yang dimiliki dalam kelompok. Di dalam penyelesaian konflik dan kekerasan itu ada macam-macam prosesnya ya. Di sini ada konsiliasi, mediasi, arbitrasi, segregasi. Kalau konsiliasi itu pihak ketiga mempertemukan keinginan pihak yang jadi dilakukan oleh pihak ketiga ya, pihak-pihak yang misalnya ada dua pihak yang berkonflik, pihak ketiga itu sebagai penengah dan mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berkonflik.
pihak ketiganya itu bisa dari lembaga yang otonom, bersifat monopolis, dan juga bisa bersifat demokratis. Kalau mediasi itu memunculkan pihak ketiga juga, pihak ketiganya berfungsi sebagai penasehat. Arbitrasi juga sama dengan pihak ketiga, dan pihak ketiganya itu sebagai penentu keputusan. Segregasi ada penghindaran, misalnya ada pihak yang berkonflik kadang-kadang menghindarkan diri dari pertemuan dengan lawan konfliknya. Adjudikasi diselesaikan melalui pengadilan, melalui lembaga hukum. Kalau stalemate, dengan adanya kekuatan seimbang, konflik berhenti dengan sendirinya, ya, karena kekuatan antara kedua belah pihak yang berkonflik itu seimbang. Koersi melalui dipaksa untuk berdamai. Kalau gencatan senjata, penundaan peperangan sementara waktu, ya. Kooperatif memenuhi keinginan kedua belah pihak yang berkonflik. Asertif hanya memenuhi kebutuhan kelompok sendiri. Dan apatis itunya cuek artinya. Sekian mungkin materi yang Ibu berikan hari ini. Terima kasih sudah menyimak, dan kita lihat sekarang ini tugas untuk kalian. Nah, ini ada 4 gambar. Dari keempat gambar di atas di sini ya, 1, 2, 3, 4. Bedakan mana yang termasuk konflik dan kekerasan, mana yang konflik, mana yang kekerasan, dan berikan alasannya, ya. Paham ya? Kalau ada yang tidak paham bisa diajukan pertanyaan melalui Google Classroom. Sekian mungkin untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.